Nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, seperti yang banyak sekali dibahas tentang Satrio Piningit, bahwa kebenarannya Satrio Piningit sampai saat ini, walaupun sudah banyak yang mengetahui identitasnya, tapi masih belum dibuka ke publik karena menunggu alam nanti yang akan merestuinya. Dan bagaimanapun SP sekarang atau Sang Satrio Piningit sudah mulai bergerak. Gambaran SP bergerak itu sebetulnya terlihat nyata dengan ajaran-ajaran spiritual dan budi pekerti leluhur yang sudah mulai banyak tersebar. Dan bagaimanakah nanti cara SP bekerja? Monggo kita simak videonya. Ya, sedulur, Sang Satrio Piningit ini sebetulnya sudah bergerak. Dan sebagai Satrio Piningit, dia sangat paham dan mempelajari budaya leluhurnya, budi pekerti leluhurnya, juga bahkan kemampuan dari para leluhurnya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa Satrio Piningit ini wajib didukung oleh semesta. Jadi seperti kita ketahui bahwa semesta alam ini tidak hanya ada dimensi manusia saja, tapi ada dimensi lain. Itu yang kita percayai. Maka Sang Satrio Piningit ini bisa menguasai dimensi manusia dan dimensi lain, atau secara terbukanya bahwa Satrio Piningit ini akan menguasai alam manusia dan alam gaib. Itu bahasa yang lebih bisa diterima, karena tidak hanya mengenal alam manusia tapi juga mengenal alam gaibnya. Sehingga nanti kalau alam gaib dan alam manusia sama-sama mendukungnya, maka yang terjadi adalah semesta memberikan restunya kepada Sang Satrio Piningit untuk memimpin Nusantara kembali. Nah, bagaimana cara Satrio Piningit untuk memimpin Nusantara kembali? Apakah dengan peperangan? Tentunya tidak. Apakah dengan kekerasan? Tidak. Sang Satrio Piningit ini adalah luruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo, sekti tanpa aji. Jadi tidak akan melawan dengan bala tentara. Bahkan dia itu kaya tapi tidak punya harta, karena menganggap bahwa semesta ini adalah hartanya. Kemudian sakti tapi tidak punya aji kesaktian. Jadi sakti yang di sini adalah kecerdasannya, cara dia berbicara itu sakti. Jadi bisa menembus hati semua manusia, terutama di Nusantara, baik itu
orang yang hidup ataupun bahkan bisa menembus alam gaib. Jadi setiap ucapannya itu akan didengar. Itu bisa dikatakan sakti. Nah, kalau sudah alam merestui, lalu apa saja yang akan dikerjakan setelah memimpin Nusantara? Yang pasti, Kesatria Piningit ini yang berdarah keturunan Jawa atau pribumi Jawa ini akan mengembalikan wilayah teritorial Majapahit. Jadi wilayah teritorial Majapahit itu terbentang luas dari Hawaii sampai Madagaskar, selatan New Zealand, Australia, ke timurnya India. Nah, itu nanti akan diambil kembali oleh Satrio Piningit. Ingat loh, pengambilan ini tidak dengan peperangan, melainkan apa? Melainkan dengan harta amanah. Harta amanahnya itu adalah ajaran budi pekerti dan keluhuran. Dan Satrio Piningit ini bukan hanya menyebarkan ajaran keluhuran dan budaya dari leluhurnya, tapi juga Satrio Piningit ini ahli dalam bidang geopolitik dan geoekonomi. Beliau paham benar tentang geografis, ekonomi dunia, dan peta perpolitikan dunia. Itu yang akan disebarkan ke seluruh Nusantara, sehingga negara-negara yang ada di wilayah teritorial tadi dengan sendirinya, dengan keikhlasan akan menyetujui untuk bergabung dengan Satrio Piningit, bergabung dengan Nusantara tanpa ada paksaan. Nah, inilah yang dimaksud menang tanpa sorake, wiruk tanpa boyo. Kita menang, tapi tidak perlu merendahkan. Kita perang, tapi tidak perlu membawa pasukan. Tapi perangnya perang ideologi, ajaran. Nah, kalau sampai sekarang, saya bertanya kepada sedulur semua, apakah ajaran dan ideologi yang ada di Indonesia ini sudah membuat orang atau negara lain terkagum-kagum, atau negara lain hanya cuek-cuek saja, tidak menganggap istimewa dari ideologi dan ajaran-ajaran yang ada di Indonesia ini? Yang perlu diingat, Bapak pendiri bangsa pernah mengucapkan Pancasila dan itu membuat dunia kagum. Nah, nantinya Sang Satrio Piningit juga akan demikian, membuat dunia kagum dengan ajaran dan keluhuran budi pekertinya, sehingga orang-orang dari negara lain berlomba-lomba ingin mempelajari. Nah, ajaran nanti itu, kalau menurut pandangan saya, tidak akan berupa agama. Jadi saya tegaskan bahwa ajaran budi pekerti dan keluhuran itu bukan agama, tapi sebuah ajaran. Dan itu nanti akan dianut oleh seluruh
orang-orang atau warga yang ada di Indonesia. Nah, jadi itulah gambarannya perjuangan Sang Satrio Piningit akan mengembalikan wilayah teritorial era Majapahit. Maka dari itu, mari kita dukung Sang Satrio Piningit. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk mempelajari keluhuran bangsa dan ajaran-ajaran budi pekerti dari leluhur-leluhur kita. Karena kita kalau tidak dimulai dari kita yang wilayah kecil ini, maka ini tidak akan terjadi. Tapi kalau dari individu-individu yang kecil ini sudah mulai merubah diri, maka ini lambat laun, bahkan mungkin bisa terjadi cepat untuk berubah kondisinya. Sehingga berhasillah tugas dari Sang Satrio Piningit, dan nanti akan menjadi Satrio Pinilih, kemudian Satrio Pinandito Silisian Wahyu, yang bukan berarti dipingit lagi. Ingat sedulur, hidup ini langgeng. Tapi kalau kehidupan tidak langgeng, maka ada waktunya. Jadi jangan sampai terlambat. Mari kita gali keluhuran budaya leluhur Indonesia dan budaya-budaya dari leluhur kita, karena di sana ada ilmu tingkat tinggi. Jangan minder, karena kita ini sebetulnya pembuat peradaban dunia. Sekali lagi, kita ini pembuat peradaban dunia. Dan dunia ketakutan seandainya kita ini menyadari bahwa kita dulu pembuat peradaban dunia, maka Eropa dan lainnya akan ditinggalkan, berubah menjadi Nusantara yang menjadi acuan dunia. Ya, ini yang tidak diinginkan oleh mereka. Maka mereka berusaha menghancurkan kepercayaan diri anak cucunya, membodohkan anak cucunya, sehingga kita betul-betul bisa diatur oleh mereka. Dan waktunya sudah selesai. Monggo kita wujudkan Nusantara menjadi sebuah wilayah yang gemah ripah lojinawi, ayom toto titi tentrem kerto raharjo. Mari kita menuju Nusantara menjadi mercu suar dunia. Matur nuwun sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari saya, rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.